Oke, pagi ini kita akan ketemu bahas pembiasaan menulis. Syukur-syukur bisa membacakannya. Ya, kita ketemu ini. Assalamualaikum, Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Pak Adi ya? Alhamdulillah. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol ini Pak Adi. Kemarin kita kan bikin acara eh, menulis dan membacakannya dalam kurung melawan kebiasaan copy paste. Nah, ini gimana menurut Pak Adi? Kemarin ini kan Pak Adi termasuk yang produktif sekali. Dalam waktu berapa hari sudah bisa membuat 5 tulisan, bahkan seharusnya lebih. Gimana menurut Pak Adi? Ya, terima kasih Pak Mandi. Jadi menurut saya begini, menulis itu sama pentingnya dengan membaca. Kebiasaan kita bangsa Indonesia ini memang termasuk saya tentunya orang yang malas membaca. Sehingga itulah muncul kebiasaan-kebiasaan, kalaupun tidak bisa dikatakan kebiasaan buruk, cuma kurang baik untuk copy paste. Kenapa? Copy paste yang kita share di WA group dan lain sebagainya itu kadang-kadang nggak sempat kita baca gitu ya Pak Mandi. Iya, Kita share atau kita cuma baca prolog awalnya aja, paragraf awalnya, dan kita share atau kita baca judulnya sesuai dengan apa yang menjadi pendapat ya, sependapat dengan kita, tulisan tersebut mungkin kita anggap sependapat, lantas kita share, padahal inti dari tulisan bisa jadi bentuk-bentuk provokasi. Nah, dengan adanya program kita sebut aja Gemar Menulis ya, ini tentunya mengajak kita semua, khususnya saya, untuk paling tidak membiasakan menulis. Dengan membiasakan menulis, kita berarti membiasakan membaca, karena kita membuat sebuah tulisan berarti kita yang membaca lebih dari satu tulisan, kan gitu Pak ya. iya Jadi betul. semakin banyak kita membaca, semakin banyak ide-ide yang muncul untuk sebuah tulisan. Eh, saya rasa begini, banyak orang yang bisa berbicara, bercerita, tapi tidak setiap orang mampu menuangkan cerita tersebut ke dalam bentuk tulisan itu. Iya betul. Nah, kalaupun dia mampu menuangkan dalam bentuk tulisan, belum tentu juga dia mampu menulis dengan baik. Hmm, Ya, menulis dengan baik di sini tentunya tidak ada beberapa kaidah-kaidah kepenulisan, iya, hukum-hukum literasi itu sendiri ya, tata bahasanya, ya, penempatan kalimat dan lain sebagainya. Ada teknik menulis, maksud saya mampu menuangkan sebuah cerita dalam bentuk tulisan, belum tentu tulisannya ini sesuai dengan kaidah kepenulisan, iya, hukum-hukum literasi. Nah, jadi terakhir saya katakan bahwa menulis itu sangat penting. Andai kata kita bangsa Indonesia yang notabene mayoritas muslim, ada kurang lebih 86%, kita buat aja dari 270 juta, ada 200 atau 180 juta orang yang mampu menulis satu buku aja sebelum mati, maka orang-orang Islam di Indonesia ini memiliki buku 180 juta buku. hmm, Yang insya Allah buku tersebut menjadikan referensi-referensi keilmuan masing-masing sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan dari si penulisnya sendiri. Itu sangat bagus. Dan ini ide untuk gemar menulis tadi harusnya tetap dipertahankan, sehingga generasi-generasi kita selanjutnya nanti adalah figur-figur yang senang menulis. Ada satu falsafat di dalam dunia literasi bahwa satu buku sebelum mati gitu. Satu buku satu sebelum buku mati sebelum ya. mati luar Jadi biasa. paling tidak seperti itu. Iya, iya, Dengan adanya kegemaran menulis tadi, mengurangi, kalaupun tidak bisa menghindari, mengurangi kebiasaan copy paste. Itu menurut betul. saya. Ya, Pak Adi, satu hal memang kalau kita menulis, rasanya itu pasti kita bertanggung jawab atas tulisan kita Betul, itu. Ya, betul, kalau betul. tadi diceritakan Pak Adi, kalau copy paste bahkan belum sempat membaca sudah di Di share. share. Jadi itu salah Kak Karuan itu nanti. Iya, akhirnya apalagi kita cuma membaca judulnya doang, atau kita cuma membaca awal tulisannya gitu, sehingga kita anggap oh ini sependapat dengan saya nih gitu kan. Padahal belum tentu inti dari tulisan tadi kita maknai karena kita nggak sempat membaca atau memang tidak dibaca gitu. Iya, Dan, betul. tapi ketika nanti muncul kritik-kritik atau
orang perorangan atau pihak tertentu merasa tersinggung, melakukan counter ya atas tulisan itu, kita nggak bisa jawab gitu. Akhirnya gitu lah, oh iya saya cuma copy paste, nah ini. Jadi nggak ada pertanggungjawaban. Tapi dengan kita menulis sendiri, insya Allah kita pertanggungjawabkan pada waktu itu, dan nanti insya Allah di akhirat pun kita akan pertanggungjawabkan. Oke. Karena menulis itu rata-rata apa namanya, yang kita tulis adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau pengalaman-pengalaman kita gitu. Oke Pak Adi, saya salut. Pak Adi ternyata produktif sekali, bahkan bisa membuat kalimat yang begitu panjangnya. Ini apa? Mungkin latar belakang Pak Adi Satu berkaitan ya dengan tadi itu membaca. membaca. Ya, jadi semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita berkomunikasi. Kebetulan saya sendiri ikut dalam beberapa grup kepenulisan ya. Sehingga dari situ saya banyak belajar sama teman-teman senior yang mempunyai kemampuan untuk apa namanya, menulis ya kan, mereka menguasai ilmu literasi, saya belajar dari mereka. Tapi menulis itu sendiri sebenarnya kan lahir daripada kreativitas kita. Iya betul. Misalkan kita punya kemampuan menulis tapi kita tidak mempunyai kreativitas juga kan ya nggak produktif, mungkin begitu. Walaupun saya sebenarnya tidak produktif juga, mas saya sering melihat suatu hal yang mungkin bagi orang lain itu tidak apa ya, tidak berarti apa-apa, tapi bagi saya mungkin itu sangat berarti. Contoh ketika daun jatuh ya, maka itu bisa saya buat satu cerita bahwa daun jatuh itu pun tentunya tidak lepas daripada sunatullah ya kan, udah sampai waktunya seperti kita juga. Atau mungkin ada apa namanya, serangga yang terjebak dalam satu ruang sehingga itu jadi mangsa cecak katakan, itu kan sebenarnya juga sebuah cerita yang cukup religi. Iya. Cukup religi. Karena serangga itu masuk dalam ruangan itu juga, kalau nggak kenal Allah ya nggak mungkin dia terjebak di situ dan menjadi mangsa cecak. Begitu menurut saya. Ya betul, itu salah satu cerita Pak Adi kemarin ya. Pak Adi, saya lihat Pak Adi ini kan ya mungkin sudah ada pengetahuan mengenai tulis menulis. Cuman kemarin ide itu kami lempar begitu saja, ternyata reaksi masyarakat memang ada yang sifatnya menunggu, kayak apa sih? Nah, tapi ada satu yang betul-betul saya betul-betul apa ya, ya kaget. Ada temen kirim hanya 4 baris tulisan, tapi itu betul-betul saya membacakannya itu bisa larut. Nah kan itu sebenarnya memang dari sisi banyak hal itu belum sempurna, tapi itu ya jelas isinya mengena. Gimana menurut Pak Adi? Loh, tulisan itu sebenarnya tergantung momen yang kita tulis kan. Jadi ada satu cerita yang disebut dengan apa namanya, cerita pendek ya, pendek sekali itu, saya lupa ya, pernah ditulis oleh seorang penulis, cuma tiga baris saja, dan itu mendunia gitu ya. Jadi kalau menurut saya inti dari tulisan itu adalah apa yang ingin kita sampaikan kan begitu ya. Betul. Apa yang ingin kita sampaikan ya, pertama sekali adalah judul kan begitu ya. Terus opening, pembukaannya seperti apa, kemudian narasi-narasi itu baru istilahnya endingnya seperti apa kan begitu. Jadi semakin orang pintar mengemas, tidak perlu panjang, pendek pun tapi padat gitu kan, ya orang akan tersentuh dengan tulisan itu sendiri. Maksudnya gini, momen apa kan gitu. Kebetulan momen yang kita tulis pas sekali dengan momen yang sedang dialami oleh si pembaca atau audiens, sehingga ini bisa nyambung bagus gitu. Iya, betul Pak Adi. Jadi ini kan kemarin baru muncul 5 orang ya penulis dari sama kita. Saya kan masih banyak yang mungkin masih nunggu situasi kayak apa. Nanti mungkin ada rata-rata malu. Tapi apapun saya mengarah kepada di Masjid An-Nur saja ya. Banyak peristiwa yang bisa kita ceritakan. Betul kan? Ya cerita Pak Adi kemarin ya seputar Masjid An-Nur. Pak Adi ini menyemangati teman-teman nih. Pesan Pak Adi apa ini? Ya pesan saya sama teman-teman itu tadi,
membaca lah, karena dengan membaca kita membuka jendela dunia kan begitu. Nah Islam itu sendiri diawali dengan membaca, ya, membaca. Tapi nggak tahu kenapa bangsa kita yang mayoritas Islam ini ya sulit sekali untuk gemar membaca gitu ya. Banyak perpustakaan-perpustakaan itu kurang diminati. Jadi museum. Ya, jadi museum, ya, buku-buku yang bagus menjadi terbengkalai begitu aja gitu. Padahal dengan kita membaca tentu kita banyak pengetahuan. Dengan banyak pengetahuan tuh insya Allah kita bisa menuangkan dalam bentuk tulisan. Makanya tadi awal saya katakan kalau kita ingin menulis maka kita harus membaca dulu. Nggak mungkin kita bisa menulis tanpa harus membaca atau mencari referensi-referensi daripada apa yang ingin kita tulis. Ya Pak Adi, kemarin ada satu hal bagi saya itu utama adalah memancing minat. Karena tulisan kemarin saya coba beberapa hal, asli tulisan mereka ada beberapa kata yang cara menulis salah, seperti kata Pak Adi, tata bahasa, tapi saya biarkan dulu itu. Jadi semangat mereka minimal kalau dia membaca sendiri, pas apa enggak? Dan ternyata dengan saya membaca pun ternyata bisa. Misalnya saya tata bahasa memang masih kacau ya, tapi apapun menurut tadi nggak apa-apa ya ngawal seperti itu ya. Semuanya kan harus dalam proses belajar Pak. Jadi ya setiap orang akan bisa meningkatkan kemampuannya dengan catatan dia mau belajar kan begitu. Nah, bagaimana dia bisa mengawali belajar kalau dia tidak mau mengawali, ya katakanlah belajar menulis, dia nggak mau nulis kan nggak mungkin. Jadi ini anggap aja awal atau awal yang baik. Mudah-mudahan kedepannya nanti ya dia akan bisa mengetahui oh ini penempatan kata yang salah. Ya ada buku yang pernah saya baca 1001 dosa. Penulis pemula ya. Maaf bukan 101 dosa penulis pemula. Jadi dari sekian banyak itu adalah mengulang kata yang sama dalam sebuah kalimat. Itu misalkan ya mengulang kata yang sama dalam sebuah kalimat itu merupakan satu dosa dalam dunia literasi. Banyak termasuk juga kata-kata yang salah dalam penyebutan dan penulisannya sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Katakanlah itu risiko, misalnya kita menulisnya biasanya resiko ya, sebenarnya risiko ya kan, sekedar, padahal yang benar adalah sekadar dan seterusnya. Nah dari situ nanti kita kalau kita banyak belajar, banyak membaca, banyak berinteraksi, insya Allah nanti kita tahu kalau kesalahan kita itu. Saya pun dalam tahap belajar, seumur ini masih belajar karena saya sebenarnya sangat buta dalam dunia literasi itu sendiri. Tapi karena itu tadi, alhamdulillah saya berteman dengan beberapa teman penulis, dari mereka saya banyak belajar seperti tadi saya bilang. Oke, berarti banyak hal. Memang kita terus belajar dan ini sebuah awal ya, kebiasaan. Intinya adalah melawan copy paste dengan tulisan. Oke, closing buat Pak Ade, penutup kata. Ya, sebagai terakhir saya bilang bahwa ini sebuah ide yang bagus, awal yang bagus, program yang dibuat Pak Ahmad ini sangat bagus. Misi dan visinya sudah jelas bahwa paling tidak kita bisa mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk sebagai orang yang suka copy paste tadi. Karena menulis itu sendiri adalah menulis itu sendiri punya resiko, punya tanggung jawab ya kan? Dimana nanti tidak sampai di dunia aja, tapi dia bermasuk pun insya Allah nanti kita dituntut dengan tulisan kita ini kan gitu. Orang udah membaca, kemudian orang mengamalkan apa yang dia baca, padahal itu salah. Nah kan sampai dia bermasar kita pertanggungjawabkan nanti gitu. Nah, kalau kita copy paste, padahal itu salah, kita memperbanyak kesalahan terus berantai gitu ya. Apalagi nanti kita mengcopy paste ini dari konten berbayar ya, tenang kan mereka. Belum tentu juga yang kita copy paste itu lahir dari seorang, mohon maaf ya, seorang yang seiman dengan kita. Bisa jadi orang-orang yang menyusup ke dalam jamaah kita, membuat tulisan-tulisan yang kita anggap bagus. Oh ini seide dengan saya, ini satu visi dengan saya. Padahal itu sebenarnya bentuk-bentuk provokasi. Itu ya.
Jadi itu sebagai penutup bagi saya, ayo kita belajar menulis, sama-sama belajar ke depannya supaya kita bisa menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk, yaitu copy paste atau malas membaca. Oke, makasih banyak Batis. Semangat tuh menyemangati teman-teman juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.